Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Angelan Saputri. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai proyek yang telah saya buat. Baik, untuk menjalankan proyek dari program yang telah kalian buat, yang pertama jangan lupa untuk menyalakan Excel kalian di Start. Untuk Apache-nya, kemudian kalian panggil dengan kata localhost, bangun ruang, nama proyek kalian. Jadi proyek ini adalah proyek rumus bangun yang dimana nantinya kita akan menghitung bangun datar dan juga bangun luas. Pertama-tama saya berada di halaman identitas mahasiswa, yang dimana identitas mahasiswa terdiri dari nama, NPM, kelas, dan prodi. Nama saya Devanya Saputri dengan NPM 241111000006, kelas 24A1 prodi informatika. Nah, setelah kita berada di halaman identitas, kita masuk ke halaman utama dengan mengklik tombol next di ujung kanan atas. Nah, di halaman utama ini kita diberi dua pilihan, yaitu untuk memilih bangun ruang dan bangun datar. Di sini saya akan memilih bangun datar. Nah, di bangun datar ini kalian akan diberikan pilihan dari bangun datar. Yang pertama ada persegi, kemudian ada persegi panjang, ada segitiga, ada layang-layang, ada belah ketupat, dan lingkaran. Di sini saya mau menghitung persegi. Nah, di persegi ini kalian diberi pilihan lagi, yaitu kalian mau menghitung luas atau menghitung keliling. Di sini saya coba untuk luas dulu. Kita masukkan panjang, kemudian kita hitung luas. Nah, di sini akan keluar rumus luas sama dengan S kali S. Luas sama dengan 4 kali 4, dan hasilnya adalah 16 cm kuadrat. Kembali, kemudian saya akan mencoba untuk menghitung keliling. Nah, di keliling kita masukkan panjang sisinya, kemudian klik hitung keliling. Nah, di sini juga akan keluar rumus, yaitu keliling sama dengan 4 kali S. Keliling sama dengan 4 kali 5, yang dimana hasilnya adalah 20 cm. Kembali, kembali, kemudian kembali. Nah, kita coba yang bangun ruang. Di bangun ruang ini, kalian akan diberikan pilihan yaitu akan menghitung kubus, balok, prisma segitiga, tabung, kerucut, dan bola. Di sini saya akan mencoba untuk kubus dulu. Nah, kalian akan diberi pilihan di sini, yaitu kalian akan menghitung volume atau luas permukaannya. Di sini saya akan menghitung volume terlebih dahulu. Masukkan sisi, saya masukkan angka 6. Kemudian hitung volume. Nah, di sini akan keluar rumus yaitu volume sama dengan S kali S kali S, yang dimana 6 kali 6 kali 6 sehingga hasilnya 216 cm kubik. Kembali, saya hitung luas permukaannya, masukkan sisi, hitung luas permukaan. Nah, di sini kalian akan dapat rumus luas permukaan sama dengan 6 kali S kuadrat, yang dimana 6 kali 9 kuadrat. Hasilnya adalah 486 cm kuadrat. Kembali, kembali, kembali. Mungkin itu saja gambaran proyek yang telah saya buat. Kemudian di sini kalian klik home. Nah, maka akan kembali ke identitas. Oke, terima kasih. Baik, setelah tadi saya memperlihatkan hasil dari proyek saya, di sini saya akan sedikit mempresentasikan pemrograman dari proyek yang telah saya tampilkan tadi. Yang pertama, kalian harus menyiapkan folder bangun ruang. Nah, folder bangun ruang ini telah kalian simpan di dalam Excel Helpdocs, agar nanti saat kalian running, proyek kalian bisa muncul. Nah, di dalam folder bangun ruang saya terdapat beberapa folder dan juga file. Yang pertama, ada folder classes. Folder classes ini berisi beberapa file yang nantinya digunakan untuk perhitungan, yang dimana di dalam file ini terdapat logika pemrograman dengan konsep OOP. Kemudian, di dalam folder datar akan terdapat beberapa file utama seperti belah ketupat, kemudian ada layang-layang, kemudian lingkaran, kemudian persegi, persegi panjang, dan segitiga. Dan juga di dalam folder ini akan terdapat beberapa file yang nantinya berisi perhitungan dari keliling dan juga luas bangun datar. Kemudian ada folder ruang. Di folder ruang ini sama kayak bangun datar tadi. Di sini juga terdiri dari beberapa file utama seperti balok, bola, kerucut, kubus, prisma, dan tabung. Di folder ini juga akan terdapat beberapa file dari luas permukaan dan volume bangun ruang. Nah, kemudian di file datar ini berisi menu-menu dari bangun datar tersebut. Kemudian di file identitas ini berisi identitas seperti nama, NPM, prodi, dan juga kelas. Kemudian di indeks ini sebagai halaman utama yang nantinya akan terdapat dua menu, yaitu menu bangun datar dan juga menu bangun ruang. Kemudian di dalam di file ruang ini terdapat beberapa menu pilihan dari bangun ruang tersebut. Nah, terakhir ada style atau yang biasa kita sebut style CSS. Style CSS ini digunakan agar tampilan dari proyek kalian nantinya akan membuat tampilan dari proyek kalian itu terlihat lebih wah, lebih menarik tentunya. Next, kita masuk ke pemrogramannya. Jadi di sini saya menggunakan aplikasi Notepad++. Nah, di sini bisa kalian lihat sendiri bahwa ada beberapa folder dan juga file. Pertama-tama kita masuk ke dalam file identitas PHP. Di identitas PHP terdiri dari doctype HTML.
HTML dan ID. Nah, kemudian pada bagian header halaman, di bagian paling atas halaman terdapat header dengan kelas site header. Di dalamnya terdapat judul besar identitas mahasiswa yang sekaligus berfungsi sebagai header utama halaman. Selain itu, ada tombol kecil di pojok kanan atas, yaitu tombol next. Tombol ini menggunakan tag A dan diarahkan ke file index.php, sehingga ketika diklik, pengguna akan menuju halaman berikutnya. Kemudian, masuk ke bagian utama terdapat elemen main dengan kelas kontainer. Kontainer ini menjadi wadah utama yang menampilkan informasi mahasiswa. Judul bagian ini adalah data mahasiswa, yang dimana ada sebuah div dengan kelas data mahasiswa yang berisi informasi, nama, NPM, kelas, program studi. Setiap data ditampilkan dalam format paragraf dan dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu label dan value. Kemudian ada footer halaman. Nah, next kita masuk ke datar PHP. Nah, di datar PHP ini terdapat main kelas kontainer, yaitu pilih jenis perhitungan, yang nantinya akan berisi pilihan dari bangun datar. Yang pertama ada persegi, kemudian ada persegi panjang, ada segitiga, ada layang-layang, ada belah ketupat, dan terakhir ada lingkaran. Dan ini ada indeks PHP dengan kelas link button kembali, agar nantinya saat kalian mengklik tombol kembali, otomatis akan kembali ke halaman indeks. Oh ya, kita masuk ke halaman indeks dulu. Di halaman indeks ini, yang nantinya berisi pilihan menu, yaitu bangun datar atau bangun ruang. Dan di sini juga terdapat tombol home yang nantinya saat kita mengklik tombol home akan kembali ke identitas PHP. Nah, sekarang lanjut ke ruang PHP. Di ruang PHP ini berisi pilihan atau menu-menu dari bangun ruang. Yang pertama ada kubus, balok, prisma, tabung, kerucut, dan bola. Dan di sini indeks PHP kelas link button kembali agar nanti saat kalian klik kembali, nanti halamannya akan kembali ke halaman indeks PHP. Kemudian ada style CSS, seperti tadi yang saya bilang, bahwa di style CSS ini yang nantinya akan membuat tampilan dari project kalian lebih menarik. Kemudian kita masuk ke classes. Baik, sekarang kita masuk ke classes. Karena tadi yang saya berikan contoh adalah persegi, jadi di sini saya akan menjelaskan kelas dari persegi. Nah, kelas persegi adalah sebuah blueprint yang digunakan untuk membuat objek persegi. Di dalam kelas ini terdapat satu properti utama, yaitu $sisi yang mewakili panjang sisi dari persegi. Kelas ini dibuat agar kita bisa menghitung luas dan persegi dan keliling persegi secara praktis hanya dengan memasukkan nilai persegi. Kemudian, untuk function construct, yaitu konstruktor, yaitu fungsi yang otomatis dijalankan setiap kali kita membuat objek baru dari kelas persegi. Konstruktor ini menerima satu parameter, yaitu $sisi, lalu menyimpannya ke dalam properti kelas menggunakan $sisi. Dengan begitu, setiap objek persegi akan memiliki nilai sisi masing-masing. Fungsi luas digunakan untuk menghitung luas persegi, yaitu sisi kali sisi. Yang di sini digunakan fungsi pow sisi, 2, yang berarti sisi pangkat 2. Untuk fungsi kelilingnya digunakan untuk menghitung keliling persegi, yaitu 4 kali sisi. Nah, dan di kelas sini juga saya akan menjelaskan kubus, karena tadi saya memberi contoh kubus pada bangun ruang. Nah, untuk kubus, kelas kubus adalah sebuah blueprint untuk membuat objek kubus. Di dalam kelas ini kita mendefinisikan properti $sisi, yaitu panjang sisi kubus. Beberapa fungsi yang digunakan untuk menghitung volume dan luas permukaan kubus. Nah, fungsi konstruknya, fungsi konstruk, yaitu fungsi khusus yang otomatis dijalankan ketika kita membuat objek baru, digunakan untuk mengisi nilai sisi kubus pada saat objek dibuat. $sisi yaitu nilai sisi yang dikirim saat membuat objek. $sisi, tanda panah sisi, menyimpan nilai tersebut ke dalam properti milik objek. Untuk fungsi volume ini digunakan untuk menghitung volume kubus. Dengan rumus, volume sama dengan sisi pangkat 3, atau pow $dis panah sisi, 3. Kemudian untuk fungsi luas permukaan ini digunakan untuk menghitung luas permukaan dari kubus. Dengan rumus 6 dikali pow $dis panah sisi, 2, atau 6 dikali sisi kuadrat. Setelah saya menjelaskan kubus dan persegi tadi, di sini saya juga akan memperlihatkan pemrograman saya yang lain. Seperti balok, ini untuk pemrograman balok saya, belah ketupat, ini ada bola, kemudian ada kerucut, kemudian ada layang-layang, ada lingkaran, ada persegi panjang, ada prisma segitiga, dan juga ada. Nah,
dan juga ada tabung. Nah, sebenarnya untuk penjelasannya tidak jauh beda dari yang sudah saya jelaskan di kubus dan juga di persegi tadi, karena mereka sama-sama memakai function konstruk. Yang mereka juga sama-sama memakai public function volume dan public function luas permukaan untuk bangun ruang, sedangkan di bangun datar menggunakan public function luas dan juga public function trailing. Dan tidak lupa juga di bangun datar juga memakai function konstruk. Nah, mungkin itu saja. Next, kita masuk ke folder datar. Di folder datar ini, saya akan menjelaskan sedikit. Di sini saya ada file luas, yang dimana file luas ini yang nantinya berisi dari menu-menu luas bangun datar. Di sini ada luas persegi, kemudian ada luas persegi panjang, luas segitiga, luas layang-layang, luas belah ketupat, luas lingkaran. Nah, selain ada luas, di sini juga saya ada file keliling akan yang nantinya di file keliling ini untuk menghitung keliling dari bangun datar yang akan dipilih. Nah, di sini saya ada keliling persegi panjang, ada keliling segitiga, ada keliling layang-layang, keliling belah ketupat, dan keliling lingkaran. Nah, untuk bangun datar ini, di sini saya akan menjelaskan keliling persegi, dan luas persegi. Nah, halaman ini digunakan untuk menghitung keliling persegi secara otomatis, menggunakan kelas persegi yang telah dibuat sebelumnya. Pada bagian atas, kode memanggil file persegi PHP yang berisi definisi kelas. Pemanggilan ini penting agar objek persegi bisa dibuat dan digunakan untuk perhitungan. Selanjutnya, halaman menampilkan form input sederhana di mana pengguna dapat memasukkan panjang sisi persegi. Form ini menggunakan metode post, sehingga ketika tombol hitung keliling ditekan, nilai sisi akan dikirim ke server untuk diproses. Setelah tombol ditekan, program memeriksa apakah tombol hitung telah diaktifkan. Jika iya, nilai sisi diambil dari input, kemudian dibuat sebuah objek baru dari kelas persegi. Melalui objek tersebut, fungsi keliling dipanggil untuk menghitung hasilnya. Dengan begitu, hasil ditampilkan dalam sebuah kotak yang berisi rumus dasar keliling, substitusi nilai yang dimasukkan pengguna, dan hasil akhir keliling dalam satuan sentimeter. Pada bagian paling bawah terdapat tombol kembali yang akan membawa pengguna menuju halaman sebelumnya, yaitu menu bangun datar untuk persegi. Next, kita ke luas persegi. Untuk luas persegi ini, halaman ini dibuat untuk menghitung luas persegi tentunya, dengan memanfaatkan kelas persegi yang sudah didefinisikan sebelumnya. Di bagian paling atas, file persegi PHP di-require supaya program bisa membuat objek persegi dan menggunakan fungsi-fungsi yang ada di dalamnya. Kemudian, halaman menampilkan sebuah form input. Pengguna cukup memasukkan panjang sisi persegi dalam 1 cm, lalu menekan tombol hitung luas. Form ini menggunakan metode post, sehingga data sisi akan dikirim ke server untuk dihitung. Ketika tombol ditekan, program memeriksa apakah input sudah dikirim. Jika iya, nilai sisi diambil dari form, lalu dibuat sebuah objek persegi berdasarkan nilai tersebut. Dari objek inilah, fungsi luas dipanggil untuk menghitung luas persegi menggunakan rumus sisi kali sisi. Yang nantinya hasil perhitungan ditampilkan pada sebuah kotak yang berisi rumus dasar luas persegi, perhitungan substitusi nilai yang dimasukkan, serta hasil akhir luas dalam satuan cm². Dengan begitu, pengguna tidak hanya mendapatkan hasil, tetapi juga melihat bagaimana rumus diterapkan. Nah, untuk folder bangun datar, mungkin yang saya jelaskan yaitu mengenai persegi. Nah, di sini saya juga akan menampilkan persegi PHP. Nah, persegi PHP ini akan berisi dua menu, yaitu ada pilihan untuk luas persegi dan ada pilihan untuk keliling persegi. Nah, selain dari persegi, di sini saya juga akan menampilkan belah ketupat. Nah, belah ketupat juga terdapat dua menu, yaitu luas belah ketupat dan keliling belah ketupat. Nah, untuk luas belah ketupat, tentunya tidak beda jauh dengan yang sudah saya jelaskan tadi di persegi. Nah, ini untuk pemrograman luas belah ketupat saya. Dan untuk keliling belah ketupat, nah, ini untuk pemrogramannya. Adapun selain belah ketupat juga ada layang-layang. Nah, layang-layang juga terdapat dua menu, yaitu luas layang-layang dan keliling layang-layang. Untuk luas layang-layang, nah ini untuk pemrogramannya tidak beda jauh dengan yang sudah saya jelaskan di persegi tadi. Begitupun untuk persegi panjang, untuk segitiga, maupun yang lainnya tidak beda jauh dengan yang sudah saya jelaskan di persegi, yaitu keliling persegi maupun luas persegi. Next, kita masuk ke kelas ruang. Di kelas ruang juga kita terdapat file utama, yaitu luas permukaan dan volume. Nah, di luas permukaan ini terdapat beberapa menu luas permukaan bangun ruang. Yang pertama ada luas permukaan kubus, ada luas permukaan balok, ada luas permukaan prisma, luas permukaan tabung, luas permukaan kerucut, dan luas permukaan bola. Nah, untuk volumenya kita ada pilihan menu volume kubus, volume balok, volume prisma, volume tabung, volume kerucut, dan volume bola. Nah, di sini kita masuk ke luas permukaan kubus. Halaman ini dibuat untuk menghitung luas permukaan kubus dengan menggunakan kelas kubus yang sudah didefinisikan di folder classes. Di bagian paling atas, file kubus PHP dipanggil agar program bisa membuat objek kubus dan memakai fungsi-fungsi di dalamnya. Selanjutnya, halaman menampilkan sebuah form input sederhana. Pengguna hanya perlu memasukkan panjang sisi kubus, lalu menekan tombol hitung luas permukaan. Form ini menggunakan metode post, sehingga nilai yang diinputkan akan dikirim ke server tanpa terlihat di URL. Ketika tombol ditekan, program memeriksa apakah proses perhitungan dimulai. Jika iya, nilai sisi diambil
dari form dan kemudian digunakan untuk membuat objek baru dari kelas kubus. Dari objek tersebut, fungsi luas permukaan dipanggil untuk menghitung luas permukaan menggunakan rumus, yaitu luas sama dengan 6 kali sisi kuadrat. Hasilnya akan ditampilkan dalam sebuah kotak yang berisi rumus umum luas permukaan kubus, proses substitusi nilai sisi, dan hasil akhir luas permukaan dalam satuan cm kuadrat. Di bagian bawah juga terdapat tombol kembali yang mengarahkan pengguna ke halaman sebelumnya, yaitu metode perhitungan kubus. Selanjutnya kita masuk ke volume kubus PHP, yaitu halaman ini digunakan untuk menghitung volume kubus dengan memanfaatkan kelas kubus yang sudah disiapkan sebelumnya. Pada bagian paling atas, file kubus PHP dipanggil menggunakan regular once sehingga program dapat membuat objek kubus dan memakai fungsi perhitungannya. Di bagian utama halaman terdapat sebuah form sederhana. Pengguna cukup memasukkan nilai panjang sisi kubus dalam cm, kemudian menekan tombol hitung volume. Form ini menggunakan metode push sehingga data yang dimasukkan akan dikirim ke server secara aman untuk diproses. Melalui objek ini, fungsi volume dipanggil untuk menghitung volume berdasarkan rumus, yaitu volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi atau S pangkat 3. Hasil perhitungan kemudian ditampilkan dalam sebuah kotak yang berisi rumus umum volume kubus, proses substitusi nilai yang dimasukkan pengguna, dan hasil akhir volume dalam satuan cm kubik. Di bagian bawah halaman tersedia tombol kembali yang memudahkan pengguna untuk kembali ke menu perhitungan kubus. Nah, di sini saya ada kubus PHP, yang dimana di dalam kubus PHP ini terdapat pilihan volume kubus dan luas permukaan kubus, yang nantinya akan mengarahkan kalian ke volume jika memilih volume kubus, dan akan mengarahkan kalian ke luas permukaan jika memilih luas permukaan kubus. Selain itu di balok juga sama, ada pilihan menu volume dan luas permukaannya, di bola juga sama, di kerucut juga sama, di prisma juga sama, dan di tabung juga sama. Nah, untuk luas permukaannya juga tidak beda jauh dengan yang sudah saya jelaskan tadi di luas permukaan kubus. Ini untuk luas permukaan balok pemrograman saya, kemudian ini untuk luas permukaan bola, ini untuk luas permukaan kerucut, ini untuk luas permukaan prisma segitiga, ini untuk luas permukaan tabung. Kemudian di volume juga tidak beda jauh dengan yang sudah saya jelaskan di volume kubus tadi. Itu ada volume balok, ada volume bola, volume kerucut, volume prisma, dan terakhir ada volume tabung. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari project ataupun program yang sudah saya buat. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.